Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Daniel, dan dalam video kali ini kita bakal mengulas salah satu segmen atau sektor yang menurut saya ini sektor pendukung pertumbuhan properti di sebuah negara, yakni sektor keramik. Nah, ini merupakan sektor pendukung di mana dengan adanya keramik tentu saja menjadi indikator kemajuan dalam perkembangan dunia properti di sebuah negara. Nah, emiten yang akan kita bahas hari ini adalah emiten PT Arwana Citra Mulia Tbk, atau yang berkode emiten itu ARNA atau ARNA. Teman-teman, kalau kita melihat profil dari perusahaan ARNA ini, maka namanya itu adalah PT Arwana Citra Mulia, yang mana kode sahamnya itu adalah ARNA, dan berdiri pada tahun 93. Di tahun ini berusia 31 tahun dan telah IPO pada tahun 2001, yakni sudah 23 tahun IPO. Nah, kalau kita lihat segmen pasarnya teman-teman, bahwa segmen pasarnya ini menengah ke bawah. Ini merupakan segmen pasar terbesar di Indonesia, yakni produk massal yang mana ini berbiaya rendah. Nah, mengenai produk dari ARNA ini sendiri, produk utamanya itu terdiri dari keramik dinding dan keramik lantai. Nah, jadi brand utama mereka itu yang pertama adalah ARNA, kemudian Arwana Keramik, dan juga Uno. Nah, jadi ketiga brand ini menjadi tulang punggung di dalam perusahaan ini atau ARNA ini untuk berjaya dalam industri keramik atau sebagai pemimpin di industri keramik. Nah, terkait dengan auditornya, mereka menggunakan KAP Purwantono, Sengkoro & Surya. Nah, jadi ini merupakan 5 besar auditor atau kantor akuntan publik. Nah, terkait dengan yang kita bahas hari ini teman-teman, terkait dengan 3 pengamatan, yakni terkait dengan ASP, di mana dalam 8 tahun terakhir ARNA ini mengalami pertumbuhan ASP sekitar 21,5%, dengan peningkatan produk mix. Ini ada beberapa produk tadi. Kemudian terkait dengan laba bersih, mereka sebenarnya melakukan efisiensi operasional sehingga terus tumbuh meskipun terjadi kenaikan input, karena mereka efisiensi operasional sangat baik. Kemudian yang ketiga terkait dengan keunggulan atau moat dari ARNA ini sendiri. Jadi bisa dibilang ini unggul dari pesaing di berbagai metrik utama. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat seberapa besar potensi dari ARNA ini sendiri. Nah, teman-teman, kalau kita perhatikan dalam saya mengambil riset dari Stockbit, teman-teman. Jadi dalam Stockbit ini kita bisa perhatikan bahwa ada 3 hal yang menjadi kunci dalam mengapa kita mengatakan ARNA itu menjadi perusahaan yang memiliki kualitas unggul. Nah, jadi teman-teman, sejak IPO perusahaan ini telah tumbuh, laba bersihnya tumbuh itu sebesar 18%. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, selama adanya impor ubin, ARNA ini atau sejak 2018 masih bisa tumbuh laba bersihnya itu sekitar 23%, dengan ROE sekitar 24%. Nah, sementara itu kompetitornya ini mencatatkan kerugian. Nah, jadi ARNA juga sudah pernah membuktikan kemampuan untuk turnaround story itu di kondisi industri keramik yang sedang sulit pada tahun 2015 lalu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan teman-teman, katalis turnaround industri ini, jadi kita berharap bahwa ke depannya faktor industri ini akan membaik, di mana ini didorong oleh kebijakan pemerintah terkait dengan anti dumping ini, yang mana bea masuk anti dumping ini atau BMED ini dan peraturan tentang SNI ini akan membatasi impor ubin murah. Nah, jadi saya pribadi berkeyakinan bahwa
Arna ini akan mencapai titik terendah di semester 1 2024 dan di fase kedua ini atau semester 2 2024 ini akan masuk pada fase pemulihan. Nah, untuk labanya ini sendiri diperkirakan akan tumbuh 9%, jadi menurut analisis Stockbit teman-teman ya. Kemudian di semester 1 ini mengalami penurunan 17% secara year on year dan sekitar 20% pada full year 2025 secara year on year. Nah, hal ini tentu saja didorong oleh volume yang memang seiring dengan penurunan daya saing ubin impor. Nah, selain itu sebenarnya teman-teman, inisiatif yang dilakukan Arna ini terkait dengan produk baru mereka tadi yang di awal saya jelaskan itu Uno Rectified. Nah, ini akan lebih mendukung volume penjualan dan profitabilitas. Nah, jadi data penjualan tersebut akan mendukung dan tentu saja di Q3 ini kita memperkirakan teman-teman dari riset Stockbit itu sekitar tumbuh 12% dan menunjukkan bahwa ini kemungkinan besar kondisi yang telah kondisi terburuk telah berhasil mereka lalui. Nah, kemudian terkait dengan risk and reward-nya teman-teman. Jadi PE ratio di full year 2025 itu sekitar 10 kali dengan dividen yield-nya ini sekitar 6%. Ini terkait dengan fundamental perusahaan yang terbilang kuat, ROE yang tetap terjaga di angka 24%, kemudian ada potensi pertumbuhan laba. Jadi sebenarnya risk and reward Arna ini terbilang menarik. Nah, jadi saham Arna ini sendiri diperdagangkan 10 kali PE ratio dan tentu saja berada di bawah -2 standar deviasi di bawah rata-rata PE historis 3 tahun terakhir. Nah, jadi dengan asumsi rata-rata kembali ke PE 5 tahun di level 13,3, maka harganya ini diperkirakan sekitar atau valuasinya sekitar 950 per lembar. Nah, ini berdasarkan estimasi dari laba bersih pada tahun 2025 nanti. Atau dengan hal ini teman-teman akan ada potensial upside-nya itu sekitar 32%. Nah, kemudian Arna ini juga diperkirakan akan mempertahankan dividen yield-nya itu sekitar 6%. Kemudian didukung oleh keterampilan manajemen dalam alokasi modal. Nah, tentu saja perseroan juga mampu mendanai capital expenditure dan menjaga siklus kas yang tetap sehat dan tentu saja akan terus membayar dividen. Nah, jadi teman-teman itu tadi ini turnaround story yang sudah saya ceritakan. Kemudian risk and reward Arna ini juga kalau kita perhatikan sudah saya bahas di awal bahwa risk and reward-nya ini sebenarnya menarik. Nah, namun tetap ada risiko teman-teman yang bisa kita hadapi dari investor ya teman-teman, investor hadapi. Nah, di mana kemarin ada insentif terkait dengan gas untuk industri. Nah, jika ini tidak berlanjut, tidak menutup kemungkinan kebijakan ini nggak berlanjut ya teman-teman. Jadi ketika ini terjadi maka ada potensi penurunan atau risiko penurunan Arna ini karena tidak berlanjutnya insentif gas, di mana upside risk-nya adalah segmen ubin merah teman-teman. Jadi ini memberikan potensi atau benefit dari program pemerintah yang mana akan digagas perumahan terjangkau. Nah, jadi sebenarnya kalau kita perhatikan risk and reward-nya ini sekarang sudah terbilang menarik. Ya, dengan potensial upside-nya itu sekitar 32%, kemudian harganya ya valuasi sekitar 950. Nah, tapi tentu saja teman-teman ini Anda perlu memperhatikan kembali untuk bahwa masuk di saham seperti ini risikonya tentu saja ada, dan Anda bisa baca sendiri saya pikir ya total di risetnya Stockbit, karena saya membuat semacam ringkasan dari riset Stockbit tersebut, dan menurut saya ini sangat akurat dari analisis mereka. Dan tentu saja investasi saham itu mengandung risiko, jadi pembahasan tentang Arna ini bukan merupakan rekomendasi jual atau beli
saham tertentu atau saham Arna ini. Karena risiko saham itu terkait dengan risikonya ya investor akan menanggung sendiri, keuntungan juga investor akan nikmati sendiri. Jadi sebelum berinvestasi, lakukan riset secara mandiri terkait dengan strategi entry dan exitnya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, jadi teman-teman, demikian pembahasan terkait dengan saham Arna ini. Jadi mudah-mudahan informasi singkat ini bermanfaat, dan kalau kita perhatikan salah satu yang paling menarik di sini adalah adanya kebijakan tentang bea masuk anti dumping dan juga standarisasi SNI. Itu yang membuat secara detail kita bisa pelajari bahwa saham Arna ini menunjukkan kualitas yang terbilang bagus teman-teman dalam keseluruhannya ya. Oke, mudah-mudahan informasi ini bermanfaat, dan sampai bertemu di video selanjutnya.